Ini aku klik teh yang merahnya. Coba Tunggu. sambil dicek dulu. Oke, cek ada ya. Coba nih. Ada. Cek. Teriak coba. Beneran nggak? Ada ya. Nanti di cut aja. Udah mulai? Udah. Tadi katanya Sip. Public speaking adalah kemampuan berbicara di depan umum untuk menyampaikan pesan, ide, gagasan, dan pendapat. Public speaking merupakan keterampilan yang penting untuk meningkatkan karir, kepercayaan diri, dan keterampilan komunikasi. Dan hari ini kita bersama dengan Teh Indah yang akan membahas seputar public speaking dan perjuangannya dalam membangun komunitas pelatihan public speaking. Apa kabar Teh Indah? Terakhir kita ketemu di Rengas Dengklok Project ya Teh? Iya, halo. Alhamdulillah kabar baik. Rizky gimana kabarnya? Panggilannya apa ya? Amara? Bebas deh Teh, harus jawab. boleh bebas. Alhamdulillah baik juga Teh. Udah kemarin terakhir di Rengas Dengklok Project, terus hari ini tiba-tiba ada kesempatan buat silaturahmi gitu sekalian wawancara. Iya, senang banget. Selamat Iya. datang di ruang kerja Suara Ide Alasan. Iya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dulu kepada Teh Indah yang telah menyempatkan waktu dan tenaganya untuk bersedia di wawancara. Tapi sebelumnya lanjut ke pertanyaan nih Teh, aku mau memperkenalkan diri lagi nih Teh. Boleh. Nah, aku Rizky Amara Saputri, asal kampus dari Universitas Komputer Indonesia, jurusan manajemen. Dan di sini aku nggak sendirian Teh, aku bareng sama teman-teman kelompok aku, yaitu yang di sana ada Regina, di sana ada Putri, terus Yamanda, yang tengah ada Tegar, dan satu lagi ada Muhammad Rizky. Sama ya namanya? Iya, sama, cuma ada Muhammadnya Teh. Jangan-jangan, oh iya. Ya, dan maksud dan tujuan kita untuk mewawancari Teteh yaitu untuk pemenuhan tugas mata kuliah manajemen pengetahuan, yang dimana kita harus mewawancarai seseorang terkait manajemen pengetahuan, yang akhirnya ngebuat kita mewawancari Teteh yaitu jujur dari aku sendiri ngelihat latar belakang Teteh dari sering konten public speaking, dan terus akhirnya sampai ngebuat pelatihan komunitas dari public speaking itu sendiri gitu. Nah tadi kan aku udah perkenalan nih Teh, nah boleh dong Teteh perkenalan diri dulu biar orang lain pada tahu gitu. Oke, halo teman-teman semuanya. Teteh ngeliatnya kemana nih? Boleh disebut, tetap aja. Perkenalkan, nama Teteh Indah Alasan. Sekarang Teteh bekerja sebagai broadcaster di Radio X Channel Bandung, sudah ada yang latarnya. Tapi Teteh juga seneng banget sharing-sharing melalui konten di sosial media, khususnya Instagram. Memang fokusnya di public speaking, karena memang Teteh suka di ranah-ranah public speaking, dan kebetulan kerjanya juga jadi broadcaster, ketemu sama orang gitu ya, siaran dan lain sebagainya. Itu aja paling ya. Kalau boleh tahu Teh, Teteh sempat kuliah atau langsung kerja nih? Teteh kuliah. Kuliah di mana? Coba tebak. Coba tebak Teteh jurusan apa? Setahu aku di UPI, tapi jurusannya kurang tahu nih. Iya betul, di UPI jurusannya ketebak nggak kira-kira? Ilkom. Kan biasanya kalau bisa public speaking tuh Ilkom gitu. Kebanyakan yang nebak tuh ilkom, Iya. ilmu komunikasi. Tapi fun fact teman-teman semuanya, Teteh itu jurusannya gak ada kaitannya sama public speaking, gak ada kaitannya sama broadcaster radio. Teteh jurusannya apa coba? Kelihatan nggak? Anak-anak apa? Sosum apa ya? saintek? Sosum sih. Salah. Saintek Saintek. jurusan Pendidikan pastinya karena UPI ya. Iya. Pendidikan kimia. Oh, jauh banget ya berarti. Iya. Kok bisa sih Teh dari teknik kimia gitu akhirnya? Oh, pendidikan. Oh ya, pendidikan teknik kimia sampai Enggak ada tekniknya. Oh, pendidikan kimia Kimia. sampai akhirnya milih untuk terjun di dunia yang beda banget gitu dari jurusan kuliahnya. Sebenarnya kenapa Teteh ngambil jurusan pendidikan kimia waktu itu? Karena orang tua pengennya Teteh jadi guru. Dan Teteh suka kimia, anak IPA lah ya. Ya udah, join di pendidikan kimia aja. Alhamdulillah waktu itu keterima di UPI jalur SNBT. Terus kenapa memilih kerjanya nggak sesuai dengan jurusan? Karena memang ketika masa kuliah Teteh tuh suka banget ranah-ranah public speaking, ketemu sama orang, MC, kemudian nge-moderator, terus nge-podcast dan lain sebagainya. Teteh suka itu dan Teteh dalami. Jadi ketika kuliah tuh sering banget ikut pelatihan broadcasting Teteh ikut, pelatihan penyiar radio Teteh ikut. Jadi basically tentang dunia siaran ini memang Teteh dapatkan di tadi pelatihan jadi kuliah. Hingga pada akhirnya ketika lulus
teteh tuh kita tahu kan nyari kerja tuh susah. Iya. Susah banget Iya. gitu ya, lulusan S1 juga susah. Makanya ketika lulus teteh meniatkan diri teteh bahwa oke, manapun yang datang pertama kali ke aku, maka aku akan coba. Dan ketika beres sidang, tiba-tiba yang datang pertama kali tawaran dan lowongan pekerjaan adalah di radio. Oh, langsung di sini tadi. Di sini langsung ya udahlah coba. Nah, di sini tuh ternyata wawancaranya 3 kali gitu ya. Oh. Pertama sama kepala cabang di radionya, kemudian kepala radionya hingga padanya sama CEO-nya langsung di perusahaan, karena kan X Channel ini ada beberapa cabang, jadi dia hanya di Bandung aja, tapi ada di Jakarta, Bogor, Surabaya dan lain sebagainya. Terus ya udah coba hingga pada akhirnya itu beres sidang banget. Beres sidang 2 hari setelah sidang tetap langsung wawancara ke sini. Terus 2 minggu kemudian alhamdulillah langsung dapat kabar keterima. Jadi langsung keterima, langsung kerja deh di sini. Jadi based on kerja, based on passion. Jadi rasanya kalau misalkan kerja sesuai dengan apa yang passion kita ataupun apa yang kita sukai, kayak nggak kerja. Iya sih, ya. Jadi kepikirannya kayak berkarya aja, ngerasanya berkarya. Makanya bisa sambil konten juga di Instagram, bisa sambil bagi-bagi karena seneng aja. Jadi kita nggak capek gitu. Iya. Ibaratnya hobi kita jadi dibayar gitu sih. Iya sih, benar banget ya. Tadi kan teteh udah ngejelasin terkait dari mulai pendidikan terus sampai akhirnya bisa kerja di radio. Nah, kalau boleh tahu nih, aku kan sebelumnya riset dulu nih tentang teteh, kayak ngeliat nge-follow Instagram teteh juga sering ngebagiin pelatihan-pelatihan atau konten tentang public speaking. Nah, kalau boleh tahu teh, latar belakang dari teteh yang ngebuat akhirnya aku mau terjun di sini gitu. Pertama karena memang suka. Sebenarnya dulu teteh orangnya bukan orang yang show up potensi gitu. Teteh baru menemukan potensi teteh adalah di ranah public speaking ketika di kuliah. Dulu kenapa teteh suka banget tampil di hadapan banyak orang itu pas SMP. Pernah ada cerita waktu itu ada tugas presentasi, biasa lah ya anak-anak SMP. Teteh waktu itu presentasi dan satu-satunya orang presentasi gak bawa buku. Gitu. Dan ternyata diapresiasi dong sama guru. Oh, dari sana teteh jadi suka nih. Dan show up-nya itu ketika ada tugas-tugas pelajaran aja. Ketika misalnya ada tugas, kelihatan Indah tuh punya potensi. Tapi pada waktu itu teteh nggak berani untuk nge-up bahwa teteh tuh punya potensi, bahkan sampai SMA. Teteh tuh suka banget di ranah pidato, ceramah dan lain sebagainya. Tapi karena teteh nggak pede sama potensinya teteh nggak pernah show up itu. Hingga padanya tuh sering banget ketika ada lomba ceramah atau ada lomba pidato, biasanya perwakilan tuh tampil dulu kan di sekolah buat latihan. Teteh selalu aja di dalam hati tuh kayak, ih kenapa kok nggak aku ya yang kepilih gitu kan. Ya gimana orang mau tahu kita punya potensi kalau kita nggak pernah show up potensi itu. Terus dari sana udah, kalau ketika SMA ya udah tetap aja mendem tuh potensinya. Tapi ketika kuliah merasa ada kebebasan, merantau jauh dari orang tua juga, dibebaskan oleh orang tua, mau ikut apapun ya silahkan asal kamu mampu. Hingga pada akhirnya ikut-ikut lah. Kemudian kayak diminta dah jadi host podcast ya waktu itu, ingat banget teteh ketika masa kuliah semester 1-2 kalau gak salah, ada yang nawarin dah jadi host podcast dong di salah satu channel YouTube waktu itu, karena lagi ngegarap channel YouTube juga. Teteh tuh kayak ya udah deh gas aja gitu. Padahal mah secara public speaking, secara teknis ya kayak artikulasi, intonasi dan lain sebagainya masih nol banget. Tapi teteh pengen belajar waktu itu. Terus ya udah dicoba hingga pada akhirnya nemu ternyata kayaknya emang potensiku di sini ya. Dan banyak orang yang bilang, Teh Indah suaranya tuh kayak penyiar loh. Oh iya. Teteh mikir tuh, kalau misalkan suaraku kayak penyiar, ya udah dari sana ketika ada pelatihan broadcasting ikut, pelatihan penyiar radio ikut. Dari sana lah dapat ilmunya. Terus sering banget teteh kalau di kuliah tuh, teteh bukan orang yang prestatif secara akademik yang ikut mau pres dan lain sebagainya. Cuma teteh suka ikut lomba-lomba yang ranahnya public speaking memang. Kayak ceramah, pidato, puisi, voice over dan lain sebagainya teteh ikuti gitu. Dan pada akhirnya teteh tuh dapat ilmu itu. Kayak misalkan teteh ngajarin atau sharing di Instagram itu tentang gimana sih cara opening ceramah, gimana sih cara supaya kita tuh jadi juara ceramah dan lain sebagainya, karena teteh pernah mengalami itu. Ya ketika lomba-lomba gak pernah semuanya menang kan, tapi dari sebuah kegagalan teteh jadi belajar,
ternyata kalau misalkan membuka pidato yang menarik juri tuh kayak gini ya. Oh kayak gini ya. Jadi based on experience-nya, dan apa yang Teteh bagikan sebenarnya di Instagram itu adalah based on experience Teteh. Jadi apa yang Teteh dapatkan dari pengalaman Teteh, terus Teteh bagikan dan didukung juga dengan buku-buku yang Teteh baca juga kayak gitu. Ya, berarti ramai banget ya Teh. Hmm. Berarti dari awal itu emang belajar sendiri ya Teh? Iya betul. Tapi sempat ikut kayak pelatihan-pelatihan gitu nggak sih? Iya, pelatihannya di pelatihan broadcasting itu. Oh. Jadi dulu tuh sempat ada yang namanya Radio School Bandung, diadain oleh RRI, Radio Republik Indonesia. Waktu itu ada pelatihan gratis juga waktu itu. Dan setiap hari Sabtu sore, Teteh datang ke RRI, itu belajar banget tentang teknik broadcasting. Waktu itu gurunya, coachnya itu Kang Alan Albana. Kalau teman-teman tahu, beliau tuh adalah MC profesional, sangat luar biasa. Beliau sempat bilang satu kalimat, dan kalimat itu narak banget ya di pikiran Teteh, bahwa sebenarnya ilmu public speaking basicnya adalah broadcasting. Jadi kalau kita belajar tentang ilmu broadcasting, ilmu siaran radio, kamu mau ke MC gampang, kamu mau ke moderator gampang, kamu mau ke voice over talent itu juga gampang. Jadi ketika kita punya ilmu broadcasting, kita mau ke ranah public speaking manapun tuh gampang. Hingga pada akhirnya kita ikut pelatihan itu. Waktu itu pas Ramadan, ada juga pelatihan online pas COVID, masih ingat banget. Kita ikut kayak gimana cara opening siaran, gimana cara closing siaran, hingga pada akhirnya kepake lah ketika masuk ke radio ini. Gitu. Nah tadi kan Teteh udah ngejelasin terkait public speaking itu sendiri, latar belakangnya sampai akhirnya Teteh bisa jadi apa ya, menyiarkan gitu pelatihan terkait public speaking itu sendiri. Nah kalau boleh tahu Teh, selama perjalanan itu ada nggak sih Teh tantangan yang Teteh hadapi gitu? Pasti dong nggak mudah gitu untuk sampai di titik ini gitu. Tantangannya banyak ya sebenarnya. Kalau nanti teman-teman ingin mengulik tentang hebat bersuara juga munculnya di tahun 2023 ya, 2024 awal. 2023 tuh trial and error sebelum jadi komunitas. Kalau berbicara mengenai tantangan dan hambatan, sebenarnya tantangan dan hambatan terbesar diri kita adalah diri kita sendiri. Apa malas. Kemudian juga kalau misalkan berbicara mengenai public speaking, kita akan tampil di hadapan banyak orang, dan kita tahu bahwa rumusnya kita tidak bisa menyenangkan hati semua. Jadi banyak banget kalau misalkan kita tampil, ada aja orang yang nggak suka, ada aja orang yang benci, ada aja orang yang iri. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana cara kita untuk mengontrol diri kita. Makanya kalau Teteh di kelas-kelas public speaking, Teteh selalu dimulai dengan bagaimana cara kita membenahi mindset. Ya, mengontrol diri. Karena ketika kita sudah bisa mengontrol diri kita, penilaian buruk orang lain teh ya udah, yang penting saya mengerjakan sesuatu yang benar, yang saya yakini ini memberikan kebermanfaatan kepada orang. Mau orang nggak suka, ya no problem, itu urusan dia. Kayak gitu. Itu sih hambatan terbesarnya adalah kita berjuang dan bertarung dengan diri kita sendiri. Gimana ngelola mood pastinya. Karena belajar public speaking itu bukan hanya belajar sebulan 2 bulan selesai, enggak. Karena kita merasa ketika kita mendalami public speaking, belajar public speaking itu artinya kita mau gak mau belajar seumur hidup. Karena apa? Karena kita manusia, makhluk sosial yang perlu berkomunikasi sama banyak orang, yang perlu ngobrol. Dan ketika Teteh belajar tentang public speaking, dan itu general ya, tentang komunikasi dan lain sebagainya, oh ternyata masih banyak hal yang harus diperbaiki. Komunikasi, waktu itu belajar tentang komunikasi asertif. Oh ternyata kalau misalkan silent treatment itu bukan cara yang baik ya, itu bukan hal yang asertif. Jadi semakin kita belajar, kita semakin jadi orang yang nggak tahu, gitu, semakin merasa bodoh. Dan pada akhirnya kita harus terus-menerus belajar. Tantangannya ketika jadi content creator, ketika sharing terus di Instagram, itu setiap hari tuh oke, aku mau sharing apa ya? Gitu. Jadi kalau misalkan udah kitanya malas, kitanya mager, ya udah kita nggak akan jadi apa-apa gitu. Kalau boleh tahu Teh, role modelnya Teteh apa sih dalam belajar public speaking ini gitu? Role model kalau di ranah public speaking siapa ya? Kayaknya Rian Fahardi. Itu role model content creator ya. Kalau di public speaking kayaknya untuk spesifik nggak ada ya. Untuk spesifik, cuman karena punya role model kehidupan.
kalau orang muslim pasti ya Rasulullah SAW itu adalah role model yang wajib banget. Tapi yang menjadi role model teteh itu kalau teman-teman tahu ada salah satu ulama Turki juga gitu kan, ulama Turki namanya Bediüzzaman Said Nursi. Ini teteh selalu bawa kisah beliau kemanapun teteh berada. Teteh tahu ada sosok beliau itu ketika baca novel Api Tauhid. Kalau teman-teman pernah baca, itu karya Habibur Rahman El-Siraji. Kenapa teteh mengidolakan sosok beliau? Karena sangat luar biasa. Beliau itu tetap menyalakan api tauhid, kan namanya juga api tauhid, menyalakan api tauhid waktu itu di masa kegelapan Turki di masa Mustafa Kemal Atatürk. Waktu itu azan aja gak boleh, azan pakai bahasa Arab tuh gak boleh, azannya pakai bahasa Turki dan gak boleh pakai kerudung, jadi semuanya dilepas gitu kan, gak boleh pakai peci kan, kalau Turki biasanya pakai sandal, itu gak boleh, jadi harus pakai topi. Tapi waktu itu Bediüzzaman Said Nursi, seorang ulama Turki waktu itu tetap menerangi, tetap membuat risalah namanya Risalah Nur gitu ya, untuk disebarkan ke umat-umat muslim. Dan beliau dianggap oleh pemerintahan pada waktu itu sebagai orang yang tidak nasionalis dan pemberontak. Sampai pada akhirnya beliau diasingkan ke desa-desa. Beliau sampai mau dibunuh ya, bahkan diracuni 40 kali. Tapi beliau tidak pernah berhenti untuk ya tadi menerangi, menyebarkan ajaran-ajaran Islam itu ke umat-umat Turki. Dan bahkan beliau tuh ketika dipenjara, kan beliau dipenjara, beliau gak ada kertas, gak ada pena untuk nulis. Beliau itu menggunakan darahnya untuk nulis, memberikan pesan kepada masyarakat Turki gitu kan. Dan kertasnya dari mana? Biasanya kalau penjaga penjara itu suka merokok kan. Kalau merokok itu kan suka ada aluminium foilnya. Nah itu kertasnya dari sana. Nah dari sana, oh ternyata teteh dapat satu semangat dari sana bahwa mau bagaimanapun keadaan kita, mau orang gak suka, misal sampai kan diasingkan kemana-mana pun, tapi beliau tetap menyalakan api itu, menyalakan lilin, menyalakan api yang bisa menerangi banyak orang. Dan itu yang membuat teteh oke, mau apapun keadaannya, mau orang gak suka atau enggak, yang penting saya tetap bisa berdiri tegak untuk memberikan kebermanfaatan kepada orang. Jadi kenapa teteh sharing tentang public speaking, sebenarnya mulai dari diri teteh, apa sih yang bisa teteh berikan kepada orang lain. Oh ternyata Allah tuh ngasih kelebihan teteh, kelebihan dalam ranah pengalaman. Jadi pada dia oke deh, aku bakalan sharing aja ini based on pengalamanku, kayak gitu. Seru banget ya teh, perjalanan teteh dari awal perjuangannya sampai akhirnya sekarang. Terus mau ngomongin public speaking nih teh, penasaran banget tentang Hebat Bersuara. Nah dari perjalanan itu sampai akhirnya teteh jadi kayak kayaknya aku mau ngebuat pelatihan komunitas public speaking deh. Itu apa sih teh yang mendasari teteh buat itu? Ini menarik sebenarnya ya. Komunitas Hebat Bersuara ini ceritanya kita pasti paham betul ya, kehidupan di dunia itu gak pernah mulus-mulus aja, gak pernah kayak jalan tol kan. Pasti ada masa down-nya, pasti ada masa yang berat banget. Nah, latar belakang lahirnya Hebat Bersuara waktu itu di tahun 2023, ada satu kejadian yang membuat teteh merasa berat banget tuh. Ngedownnya tuh beneran ngedown banget, merasa bersalah, merasa sudah menjadi beban, bukan hanya untuk diri teteh sendiri, tapi menambah beban orang tua. Jadi merasa gagal, sampai 3 hari kayaknya 3 hari berturut-turut kan nangis tuh kayak perempuan kan ya, nangis. Terus abis itu ketika udah nangis, udah nenangin diri kayak kayaknya kalau kayak gini terus terpuruk dalam kegagalan, aku nggak bakalan jadi apa-apa. Makanya apa ya yang bisa aku berikan ke orang, apa yang bisa aku lakukan untuk melampiaskan diriku supaya nggak kepikiran kegagalan itu. Ya udah dari sana teteh tuh buka namanya kelas belajar bareng Indah namanya, jadi bukan Hebat Bersuara waktu itu. Tapi berarti masih kecil-kecilan ya teh? Kelas kecil-kecilan, kelas aja itu belajar bareng Indah. Teteh bikin posternya sendiri, beneran bikin poster. Teteh nge-branding, teteh tuh pernah ikut lomba apa aja. Teman-teman kalau misalkan scroll Instagram teteh itu ada, teteh bikin posternya. Tapi waktu itu memang langsung kayak pelatihannya, siapa yang mau join ke ceramah, kemudian konser dan lain sebagainya, itu udah menjurus langsung ke sana. Ya bukalah upload poster. Dan ternyata karena teteh aktif di organisasi waktu itu, banyak juga teman-teman organisasi yang join. Waktu itu sekitar ada 30 orang. Dan teteh ngadainnya tuh setiap malam.
ngajarin juga tentang public speaking. Waktu itu tuh seneng banget ada 2 adik tingkat yang ikut, dan mereka tuh mau lomba ceramah. Aku mau lomba ceramah, oke yuk kita coaching bareng-bareng, belajar bikin naskahnya. Ya udah di coaching, dapet juara, ada yang dapet juara 1 sama yang dapet juara 3. Seneng kan dari sana. Itu udah mulai melampiaskan kegagalan kan ya, udah nggak ingat lagi gitu. 2023 berjalan sampai akhir tahun 2023. 2024 Teteh kan lulus, alhamdulillah langsung juga dapat kerja di sini kan. Oh ternyata Teteh baru ngeh, oh ternyata kegagalan itu adalah jawaban dari doa Teteh yang dulu banget. Ternyata Allah tuh ngegagalin Teteh karena mau ngasih kejutan yang sangat luar biasa di tahun 2024. Yang alhamdulillah ketika baru beres lulus, baru sidang banget, belum wisuda langsung dapat kerja. Karena itu bukan suatu hal yang mudah juga. Dari sana 2024 awal banget Teteh mikir, wah aku udah banyak banget dapat nikmat dari Allah nih. Apa yang bisa aku berikan ke orang ya? Terus mikir lagi, wah kayaknya kalau ini basicnya kelas udah selesai tuh periode. Udahlah bangun komunitas. Wah kepikiran tuh komunitas apa ya namanya, komunitas bersuara, bikin tuh tulisan-tulisan. Kayaknya hebat bersuara deh, karena Teteh ingin menghebatkan banyak orang dengan suara-suara mereka, dengan mereka cerita tentang misalkan kehidupannya atau inspirasinya dan lain sebagainya. Teteh ngajak lagi orang-orang yang dulu tuh pernah ikut kelas Teteh, guys mau gak jadi tim? Ada, alhamdulillah ada sekitar 6 orang yang mau jadi tim. Nah mulailah 2024 itu udah jadi komunitas. Waktu itu memang belum ada pelatihan, pelatihan masih gratis untuk mahasiswa. Jadi kita kalau offline biasanya di UPI, di tamannya kita ngumpul. Terus di tahun 2024 pertengahan juga Teteh udah mulai konten tuh, aktif konten di sosial media, di Instagram. Nah alhamdulillah ada salah satu konten Teteh yang viral. Jadi sebenarnya nggak ada niat buat buka kelas, sebenarnya nggak ada niatan, cuman ada banyak permintaan dari followers, Teteh ada kelas gak, Teteh ada kelas gak. Ya udah Teteh coba lah, guys kita coba buka kelas yang berbayar yuk gitu kan. Ya udah coba tebar jala lah bahasanya, coba ditebar hingga pada ini banyak. Ternyata Teteh buka kelas tuh memang cuma untuk 25 orang, dan pas batch pertama itu terpenuhi bahkan sampai 30 orang. Itu karena ada yang beasiswa lah bahasanya. Karena buat buka kelas tuh Teteh nggak sembarangan. Karena Teteh jurusan pendidikan, memang riset dulu ini kurikulum yang tepat itu apa. Dan Teteh buatnya memang satu bootcamp itu 1 bulan. Supaya apa? Karena nggak cukup kalau belajar public speaking cuma 1 pertemuan aja. Jadi Teteh buat 1 bulan. Alhamdulillah deh muncul batch 1, batch 2, batch 3, sekarang lagi buka batch 4 kayak gitu. Lumayan sih ya Teh, berarti dalam perjalanannya itu tapi bisa ngebuat Teteh akhirnya bangkit gitu dari kegagalan yang pernah Teteh alami. Terus Teh, ini kan kita tahu ya kalau misalnya pelatihan public speaking itu banyak gitu ya di luar sana, nggak cuma Hebat Bersuara. Nah kira-kira apa sih inovasi dari Hebat Bersuara gitu yang membedakan komunitas ini dengan komunitas lainnya gitu? Yang membedakan komunitas Hebat Bersuara, pastinya setiap community ataupun kalau teman-teman lihat di Instagram banyak banget berseliweran tentang public speaking. Cuman yang pasti yang bisa kita bedakan adalah basically kalau Teteh di awal, karena basic Teteh itu adalah anak pendidikan, jadi memang kurikulumnya beneran disusun secara rapi gimana caranya orang tuh minimal dia bisa percaya diri. Dan di awal Teteh mulai dengan mindset, karena itu juga mulai dari proses perjalanan hidup Teteh. Dan kalau teman-teman join di komunitas Hebat Bersuara di kelas-kelasnya, teman-teman akan menemukan bahwa pasti ada nilai-nilai agama yang Teteh selipkan. Kayak misalkan ketika tampil di hadapan banyak orang, kita bukan hebat karena diri kita, tapi karena ada yang menghebatkan kita. Jadi Teteh selalu memberikan mindset itu kepada banyak orang, kepada peserta-peserta Teteh, bahwa teman-teman itu hebat bukan karena diri teman-teman, tapi karena ada yang menghebatkan. Makanya sekarang pun kalau teman-teman tahu atau kalau teman-teman melihat Instagram Teteh sekarang memang public speakingnya lebih spesifik lagi ala semuanya. Jadi memang Teteh tuh selalu bilang ke peserta-peserta Teteh
Teteh nggak mau ketemu sama teman-teman cuma di dunia aja, Iya. tapi kita pengen ketemu lagi, silaturahim lagi nanti di surganya Allah dengan syafaatnya Rasulullah. Pasti akan ditemukan tentang agama gitu. Walaupun kayak enggak dalil hadis enggak, cuman kayak dari sana kayak misalnya kita kenapa harus tampil di hadapan banyak orang, kenapa kita harus mulai public speaking, karena Allah tuh udah ngasih potensi loh ke kita bisa berbicara, tapi dengan pembicaraan kayak gimana sih kita bisa bermanfaat dengan banyak orang. Jadi kayak value utama di hebat bersuara itu adalah kebermanfaatan. Iya. Dan base-nya di hadis, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Itu. Terus teh ini kan dalam dunia public speaking tuh, nah teknologi tuh pasti berperan besar banget gitu teh. Nah di hebat bersuara itu sendiri, kira-kira teknologi tuh yang digunakan oleh hebat bersuara tuh apa aja sih teh alat dan teknologinya? Kalau berbicara mengenai teknologi banyak banget. Ini tentunya pasti sangat-sangat membantu Iya. tentang teknologi ya. Karena hebat bersuara based on sekarang alhamdulillah udah bisa menjarah, pokoknya bisa merambah ke beberapa tempat, Iya. bukan hanya Bandung aja, karena hebat bersuara juga belum punya kantor sendiri ya, karena masih based on komunitas ya. Semoga aja udah punya kantor sendiri. Kalau udah punya kantor minimal di Bandung mah kan Iya. setiap orang bisa belajar, datang setiap pekannya. Nah karena teknologi kebantu banget, jadi kita bisa mendekatkan yang jauh dan menjauhkan juga yang dekat. Iya benar sih. Mendekatkan yang jauh pastinya. Teman-teman peserta teteh Iya. itu kebanyakan itu dari luar, bukan hanya dari Bandung, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, Seluruh kemudian Indonesia berarti. seluruh Indonesia. Dan awalnya tuh teteh kaget sebenarnya. Awalnya target kita tuh adalah pemuda. Oh. Jadi kan ingin Iya. menghebatkan banyak orang dengan suara-suara mereka. Tapi yang masuk itu adalah ibu-ibu bapak-bapak. Ibu-ibu bapak-bapak yang kebanyakan tuh udah kerja yang mereka tapi semangatnya sangat luar biasa. Iya. Dan bukan ibu-ibu bapak-bapak yang biasa aja, yang bukan kaleng-kaleng, ada yang udah jadi bidan, Oh. ada yang peserta teteh juga kerjanya di Kemendikbud, di BNN, dan di BPS dan lain sebagainya. Nah karena teknologi itu yang tadi menjauhkan yang dekat dan bisa juga mendekatkan yang jauh. Terus juga dengan teknologi kan sekarang banyak ya tentang desain Iya. ya kan, kemajuan teknologi Canva lah minimal Iya. itu bisa bantu buat marketingnya, bantu buat ya tampilannya supaya lebih bagus. Sekarang juga ternyata kan bikin ebook juga, itu yang bisa bantu teman-teman semuanya. Jadi kayak walaupun ada yang beda waktunya, tapi karena semangat belajarnya tinggi, karena ada Zoom meeting juga, jadi itu beneran sangat memudahkan banget karena ada teknologi dan kita masih bisa terkoneksi ya, walaupun udah selesai nih kelasnya. Iya. Ada salah satu grup nih pakai teknologi juga, pakai WhatsApp, yang kita masih bisa terkoneksi karena pengennya ketika udah selesai nggak dilepas gitu aja, tapi kita masih monitoring ini udah sampai mana nih perkembangannya kayak gitu. Tapi kalau nggak ada teknologi kayaknya susah Iya, buat susah. itu semua. Oh, berarti teknologi yang digunakan itu kayak Zoom kayak gitu ya. Terus betul. WhatsApp kalau kayak grup panitia dan Iya, dan peserta peserta gitu. juga. Kalau grup itu teh emang kayak setiap acara, setiap pelatihan itu bakal ganti grup atau terus grupnya itu gitu? Kalau yang batch itu beda-beda, karena kan pesertanya beda-beda. Batch 1, batch 2, batch 3, batch 4. Nah, Hebat Bersuara juga sering mengadakan webinar gratis, itu setiap bulan, sebulan sekali. Iya. Waktu itu Nah. aku sempat ikut. Gitu. Iya, iya. Itu grupnya satu, Hmm. karena kan biasanya sekarang grup WhatsApp bisa lebih dari 100 200 ya. Jadi memang kalau yang webinar itu karena memang kita juga baru mulai programnya di satu grup. Supaya apa? Supaya orang-orang tuh tetap stay di sana, dapat informasi. Dan nggak banyak grup kan, kayak aduh bala banget Iya, kalau iya. banyak grup. Tapi kalau buat batch itu beda, kan beda juga pesertanya gitu. Terus kan tadi Teteh bilang kalau misalnya yang ikut pelatihan itu bukan hanya anak muda tapi orang tua juga. Kira-kira apa sih Teh yang ngebuat mereka tuh ikutan pelatihan gitu? Soalnya kan mereka juga udah kerja gitu yang aku tahu gitu. Kebanyakan permasalahannya sama sih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman merasa gemetaran, Iya. ya ibu-ibu, Iya, iya. bapak-bapak juga gemeteran. Padahal mereka sudah bekerja di Kemendikbud, Iya. padahal mereka sudah bekerja di BPS, mereka masih gemeteran. Dan tuntutan pekerjaan sebenarnya. Oh. Karena kan kalau misalkan kerja itu kita perlu ada komunikasi, kita perlu public speaking, kita tampil jadi MC dan lain sebagainya. Itu yang membuat mereka oke, saya pengen belajar deh. Gitu.
gitu. Saya pengen belajar, saya pengen nggak gemeteran lagi. Ada waktu itu kalau Teteh kan bikin ebook juga. Nah, yang beli ebook itu ada kelas gratis juga untuk memastikan sebenarnya mereka udah paham atau belum. Terus ada nih pesertanya juga ibu-ibu. Saya tuh pengen lebih pede bersosialisasi dengan masyarakat itu. Jadi mereka tuh pengen lebih pede, pengen keluar dari zona yang insecure-nya gitu. Mereka pengen jadi orang yang lebih bertumbuh aja sih. Jadi kayak, ih sayang banget kalau pemuda yang masih muda kok kalah sih semangatnya sama orang tua gitu. Iya. Nah Teh, terkait budaya organisasi ini Teh, siapa aja sih Teh orang yang membersamai Teh Indah dari awal komunitas ini hadir sampai akhirnya sekarang, kira-kira siapa? Wah, ini sama tim sebenarnya. Tim Teteh dari awal sampai akhir itu 6 orang. Ada Teteh sebutin ya, ada Andri, ini cowok satu-satunya. Ada Andri, ada Shiva, Hilma, Ilma, Puput sama Ayu. Itu cuma 6 orang. Dan basically semuanya adik tingkat. Oh, itu yang sempat ikut pelatihan itu ya Teh, yang waktu awal kelas. Kenapa Teteh milih adik tingkat? Karena kalau orang yang udah lebih sepuh, biasanya mereka tuh baiknya jadi penasehat. Jadi penasehat dan mereka biasanya udah sibuk dengan pekerjaannya dan lain sebagainya. Kenapa nggak yang sepantaran Teh? Egonya masih sama. Teteh tuh orangnya visioner banget. Guys, misalkan kita target tahun ini umroh ya misal, itu visioner banget kan, uangnya dari mana? Tapi kalau adik tingkat tuh beneran oke Teh, kayak beneran optimisme, kayak masih sama-sama. Ya walaupun suatu hal yang mustahil, tapi kalau kita punya keyakinan yang kuat mah ya bisa aja. Tapi kalau kayak yang sepantaran karena egonya misalnya, apaan sih gitu, realistis gak sih dah gitu. Jadi semuanya Teteh ngambil adik tingkat dan Teteh selalu bilang ke tim Teteh dan adik tingkat Teteh, yuk kita berjuang bareng-barang dari nol. Karena Teteh targetnya ini bukan hanya jadi komunitas. Teteh pengen ketika kalian lulus gak usah nyari kerja, udah di sini aja. Gitu. Teteh selalu bilang kayak gitu. Itu. Kalau boleh tahu nih Teh, budaya apa sih yang dibangun sama Hebat Bersuara gitu antar timnya? Ada 3 Kak. Koordinasi, komunikasi, dan konsultasi. Jadi kalau misalkan ada sesuatu hal, ini 3K ini nggak boleh hilang. Kita perlu banget untuk koordinasi, konfirmasi, konsultasi. Ini kan bagian dari komunikasi ya. Koordinasi itu ketika misalkan kita ada sesuatu hal yang akan diadakan, misalkan mau ngadain event, itu penting banget koordinasi. Kemudian konfirmasi, Teteh paling kesel sama orang, bukan hanya tim Hebat Bersuara aja, kalau dia hilang tanpa konfirmasi. Boleh banget hilang, boleh mau healing dulu, boleh banget, silahkan. Tapi jangan lupa untuk konfirmasi dulu, karena ini bagian dari komunikasi. Apalagi kita kerjanya ataupun kita berkaryanya di bidang public speaking ya, ini ranahnya komunikasi. Salah banget kalau misalkan kamu semua tuh ya mengabaikan hal ini. Dan yang terakhir konsultasi, kalau ada apa-apa silakan untuk bilang. Teteh selalu terbuka untuk kita belajar juga di public speaking di komunitas Hebat Bersuara tentang komunikasi asertif. Ketika jadi leader, nggak semuanya juga sempurna kan. Kadang ada yang merasa jengkel gitu ya karena kepemimpinan Teteh. Teteh selalu terbuka, silahkan kalau kalian merasa jengkel. Waktu itu pernah ada yang mengkomunikasikan secara tegas, Teh aku kurang suka gini. Ya Teteh juga terbuka, oh berarti aku salah ya. Oke, berarti kita perbaiki bareng-bareng. Jadi itu tiga kata itu jangan sampai dilupakan: komunikasi, koordinasi, dan konfirmasi. Bagus banget Teh, ininya kayak slogannya juga ya, bisa buat dipakai di budayanya. Nah terus Teh, untuk kedepannya nih, tadi kan udah ada 6 orang yang ikut di sini panitianya gitu. Nah kira-kira kedepannya tuh bakal ada penambahan lagi nggak sih Teh? Ada pastinya ya. Dan Teteh tuh walaupun komunitas Hebat Bersuara belum jadi PT, memang targetnya itu jadi PT. Jadi agensi pelatihan. Karena pengennya tadi bukan hanya sekedar komunitas yang memberikan pengabdian, tapi jadi PT yang ini jadi ladang rezeki bersama, jadi ladang pengabdian juga. Dan di komunitas itu udah dibangun, mereka tuh vibes-nya itu sebagai seorang pemimpin. Makanya orang-orang itu namanya itu direktur. Jadi kayak direktur keuangan. Kayak oke, kita mau rapat di mana? Bu direktur silakan pembayarkan gitu. Jadi kita udah jadi doa dulu. Jadi sekarang jadi komunitas yang mandiri finansial dulu. Biasanya kan kalau komunitas mau ngadain acaranya bingung ya. Ih, dananya dari mana? Nah, kalau sekarang karena alhamdulillah udah mulai ada pemasukan juga, jadi kita nggak bingung kalau mau ngadain acara, udah ada dana
masing-masing. Iya. Mereka udah jadi direktur tuh, udah direktur kurikulum, nggak ada anggotanya karena itu masih udah segitu-gitu aja. Tapi kalau misalnya udah besar lagi dan udah meluas lagi, pasti kita akan open recruitment kayak gitu. Nah, Hebat Bersuara kan teh udah berjalan nih sejauh ini gitu. Nah, kira-kira project yang dijalankan Hebat Bersuara itu, dari banyaknya project itu kira-kira apa sih antusiasnya gitu, gimana gitu antusias dari pesertanya? Seneng banget, alhamdulillah, bismillah juga ya, dari batch 1, batch 2 sampai batch 3 kemarin kita selalu menemukan orang-orang yang sangat luar biasa. Antusiasnya ya kebanyakannya ibu-ibu sih ya. Dan ini sesuai dengan tujuan Teteh, karena setiap orang konten bikin kelas tuh pasti ada kepentingan. Termasuk Teteh. Teteh kenapa konten? Karena pengen banyak didoain sama orang. Dan kalau ngelihat testimoni biasanya beres kelas itu pasti kan ada form evaluasi, seneng banget. Jadi banyak yang ngedoain, banyak yang antusias, banyak yang Teh kalau ada kelas lagi saya buka deh, saya ikutan lagi gitu. Ada yang punya anak, Teh kapan dibuka kelas anaknya, anak saya mau ikutan. Jadi antusiasnya sangat luar biasa. Ada yang sekarang udah percaya diri, bukan hanya tampil di depan ini ya, di depan banyak orang, tapi percaya diri buat sharing di sosial media juga, karena Teteh itu based on ya, content creator juga. Jadi ngajarin mereka gimana kita memberikan kebermanfaatan kepada orang lain lewat sosial media kita. Nah, terus Teh dalam menjalankan pelatihan ini gitu, nah pembimbingnya itu yang maksudnya yang menyampaikan materinya itu kira-kira dari Teh Indah aja atau dari luar juga ada gitu? Untuk saat ini masih dari Teteh. Jadi masih dari Teteh, dan memang targetnya karena beberapa tim Teteh juga ada yang mumpuni. Jadi sekarang tuh lagi coba untuk training for trainer. Jadi bukan hanya Teteh aja, karena capek ya sebenarnya. Saya bukan kayak aduh, walaupun takutnya ya kalau misalkan mereka kan join di kelas itu karena ada Tetehnya. Ketika ada orang yang ngasih materi yang beda, itu butuh penyesuaian. Kecuali kalau di kita ada namanya advanced class public speaking. Waktu itu ada kelas tentang editing Canva sama CapCut. Itu nggak Teteh yang ngajarin, itu ada teman Teteh. Jadi Karena kolaborasi gitu ya? Kolaborasi. Karena Teteh secara editing kurang ya, jadi udah ngajakin temen aja collab sama teman-teman yang lain. Untuk sekarang masih sama Teteh, tapi next kayaknya akan sama yang lain. Cuman kayak MC perangkat acara mah sama anak-anak tim gitu. Iya Teh. Terus terkait dari indikator atau strategi yang diterapin sama Hebat Bersuara, kira-kira apa sih Teh indikator atau strategi yang diterapin Hebat Bersuara sampai akhirnya Hebat Bersuara ini bisa berkembang gitu? Strateginya kita itu jangan sampai jadi orang yang stagnan aja hidupnya, harus terus berinovasi. Apalagi kalau misalkan kita bisa dibilang sih Hebat Bersuara tuh ada bisnisnya juga ya. Bisnis di ranah public speaking itu banyak banget saingannya, banyak banget kompetitornya. Jadi perlu banget kita untuk berinovasi. Apa sih yang membedakan diri kita dengan orang lain? Oke, misalkan dengan harga segini, kalau orang lain kayak gimana? Worth it gak sih buat banyak orang? Oh, ini strategi marketingnya gimana lagi ya? Jadi kita terpanting untuk berinovasi setiap pekannya. Oh, ini harus gimana lagi? Apa yang harus diciptakan? Karya apa yang harus dilakukan? Evaluasi tuh. Oke, apa yang harus dilakukan supaya orang-orang tuh antusias? Oh, ada juga nih peserta yang gak hadir. Oh, apa yang harus kita lakukan supaya peserta juga hadir? Peserta juga merasa memiliki kelas ini. Jadi memang jangan pernah berhenti untuk berinovasi, itu yang terpenting. Dan Teteh selalu menerapkan kepada diri Teteh, bukan hanya kepada orang lain juga, bahwa Teteh tuh harus setiap harinya bertambah minimal 1% pengetahuan atau apapun itu, 1%, dan harus ada satu yang dibagikan. Makanya kalau Teteh tuh setiap hari itu pasti nanya ke diri Teteh sendiri sebenarnya setiap malam. Pertama, apa buku yang sudah kamu baca? Apa yang kamu dapatkan dari buku itu? Kemudian yang kedua, apa yang sudah kamu dapatkan hari ini? Insight apa, hikmah apa? Dan yang terakhir, apa yang kamu bagikan kepada orang lain di hari ini? Jadi walaupun misalkan gak dibagiin yang lewat konten, Teteh bagian lewat tulisan di story WhatsApp atau apa ke orang lain. Jadi harus ada itu. Jadi setiap harinya kita terpantik untuk bertumbuh, berkarya. Jadi nggak ada tuh hari ini lebih buruk dari hari yang kemarin. Karena kan itu orang yang merugi juga gitu. Kalau dari Hebat Bersuara itu kayak ada evaluasinya tuh diadainnya kapan sih Teh? Kayak apa setiap beres pelatihan atau emang beberapa minggu sekali atau beberapa bulan gitu?
pastinya evaluasinya kadang nggak nentu ya, tapi setiap beres batch kita itu bakal evaluasi. Ada namanya divisi kurikulum. Divisi kurikulum itu untuk mengevaluasi bagaimana perkembangan peserta yang pertama, kemudian bagaimana kehadiran peserta, bagaimana melihat juga dari respon peserta dari hasil evaluasi yang terakhir gitu. Itu nanti divisi kurikulum. Kemudian ada divisi namanya pengembangan bisnis, itu juga evaluasi. Oke, gimana lagi nih strateginya. Itu setiap beres batch itu pasti kita akan evaluasi. Tapi pasca pertemuan batch kan biasanya seminggu sekali, biasanya 2 minggu sekali kita akan, setelah beres kita akan kumpulin dulu gimana, ada yang kurang nggak, atau bahkan beres batch tuh gimana, ada evaluasiannya. Kita terbiasa untuk kalau udah aman ya udah aman, udah selesai. Tapi kalau buat next project mau buka batch lagi, kita bakal evaluasi apa yang kurang, apa nih dari bisnisnya, pengembangan bisnisnya mau kayak gimana lagi, dari kurikulumnya kayak gimana, dari medianya kayak gimana gitu. Itu sih, Berarti terus berinovasi ya Teh? terus berinovasi, jangan Iya, sampai berhenti. sampai berhenti. Terus boleh nggak sih Teh ceritain tentang bagaimana Hebat Bersuara itu mengukur keberhasilan dan memastikan kualitas dari komunitas Hebat Bersuara ini supaya tetap terjaga gitu? Pertama pastinya kita belajar dari beberapa batch ya. Beberapa batch, sebenarnya batch 1, 2, 3 itu adalah trial and error kita. Jadi semakin kita buka batch, kita akan tahu kurangnya dari mana, kemudian kayak kekurangannya apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditambah. Dari sana kita belajar, ternyata ada juga beberapa peserta yang mereka udah bayar tapi ada yang nggak hadir karena ya namanya juga pekerjaan ya, kayak mereka tiba-tiba ada ini. Tapi kan kita nggak bisa secara komitmen di awal itu nggak bisa ngembaliin uangnya karena itu udah investasi di awal. Terus kita berinovasi waktu itu, kayaknya kita harus bikin kontrak belajar. Kontrak belajar kita buat untuk memastikan bahwa peserta itu beneran ikut. Peserta yang udah join di kelas kita tuh minimal mereka udah bisa MC lah gitu kan. Mereka udah bisa tampil di hadapan banyak orang. Karena itu untuk memastikan mereka itu bertumbuh. Karena kalau gak datang, cuma lihat rekaman kan kita nggak bisa memastikan mereka paham atau enggak. Makanya kita buat kontrak belajar. Sekarang tuh udah digodok gitu ya kontrak belajarnya, minimal kayak harus hadir 3 kali pertemuan, kemudian harus on cam karena kan itu adab juga kan. Adab, kemudian harus komunikatif. Karena ya percuma mereka ikut join aja tapi nggak ikut kelasnya, tapi nggak bisa mastiin mereka tuh bisa gitu public speakingnya. Tapi kalau mereka hadir terus itu kelihatan banget. Jadi progresnya orang yang hadir terus itu akan kelihatan progresnya dan teteh bisa monitoring itu. Banyak juga yang ikut di kelas itu juga orang yang sering banget ceramah ustazah saja di daerahnya di Lombok. Beliau tuh adalah seorang ustazah yang ketika ikut sekarang gitu ya udah beres tuh batch 3 beliau jadi lebih percaya diri untuk tampil di hadapan orang gitu. Jadi untuk memastikan kualitas kita punya kontrak belajar yang sekarang udah mulai ketat. Kalau batch 1, batch 2 mungkin kayak udah kan mereka punya mereka udah bayar lah ya. Tapi kalau sekarang kita udah mulai ketat nih batch 4. Kalau misalkan recording itu akan dikasih kalau misalkan udah hadir minimal 3 kali pertemuan. Jadi kalau misalkan udah ada recordnya nanti aja deh, nanti bisa lihat record kan nggak bisa memastikan ya kayak gitu untuk memastikan kualitas setiap pesertanya. Ini Teh terkait yang tadi kontrak belajar tadi, berarti Teh Indah memastikan kalau misalnya mereka itu punya pencapaian ya yang udah di sini. Jadi harus itu Teteh yang nanya kah atau gimana? Pencapaiannya pasti pertama dari nanya. Jadi setiap mau masuk kelas selanjutnya, misal nih kelas pertama itu tentang mindset, ya udah kalau mindset pasti ditanya tentang analisis kendala. Apa sih kendalanya ketika public speaking, tanya tuh. Jadi kayak beneran dibedah apa kendalanya, ekspektasinya apa. Jadi supaya tahu nih kendalanya, ekspektasinya mereka pengen apa. Itu pertama mindset. Sebelum masuk ke pertemuan kedua, di awal-awal kita pasti akan nanya, akan nyapa banyak orang, akan nyapa nih peserta-peserta. Tanya teteh, gimana? Udah dipraktekkan belum? Karena ada rentang waktu 1 minggu ya dari pertemuan 1 ke pertemuan kedua. Udah teh, gimana ya perasaannya? Aku udah lebih percaya diri. Jadi setiap mau masuk ke pertemuan kita pastikan dulu mereka udah paham, mereka udah praktekkan belum. Kayak gitu. Waktu itu misalkan belajar tentang teknik dasar. Iya teh, aku udah lebih gak belibet lagi, aku udah lebih lancar ngomongnya. Jadi itu yang pertama untuk mengukur progresnya, dan sampai pada akhirnya akumulasinya nanti di akhir di form evaluasi apa yang mereka dapatkan.
kebanyakan sih alhamdulillahnya orang-orang yang udah join di kelas teteh itu juga bismillah ya, mereka udah lebih percaya diri. Udah lebih percaya diri, itu kata kuncinya, mereka udah lebih percaya diri untuk tampil di hadapan banyak orang. Seberapa besar sih teh peran panitia gitu dalam menjalankan ini? Kan teteh nggak sendirian ya pastinya, ada panitia. Seberapa besar panitia yang bersama teteh dalam membangun Hebat Bersuara? Wah, perannya kalau ditanya seberapa besar, besar banget ya. Kalau membuat sebuah proyek besar, kita nggak bisa sendirian. Perlu banget kolaborasi. Iya. Perlu banget kerja sama satu dengan yang lainnya. Dan kita juga ngerjain ini nggak bisa sendirian. Ketika waktu dulu yang belajar bareng Indah masih bisa sendirian, masih aman karena masih mahasiswa. Sekarang kan kalau udah kerja, wah banyak banget tuntutan dan bebannya. Dan ketika ada panitia, merasa terbantu banget. Apalagi kalau misalkan kelas kan nggak mungkin langsung teteh ayo assalamualaikum gitu kan. Ada yang buka dulu, ada teman-teman, jadi mereka nge-MC tuh. Itu 6 orang tuh punya job desk masing-masing, ada yang di media, ada yang di pengembangan bisnis, ada yang di kurikulum. Tapi mereka tuh wajib nge-MC semuanya. Jadi dipastikan tim Hebat Bersuara itu mereka bisa nge-MC, bisa moderator, gantian. Jadi kebantu banget. Terus ada yang nyiapin Zoom. Jadi ketika udah masuk, udah langsung masuk. Nah, karena ada 2 tim teteh yang satu rumah sekarang tinggal gitu, satu kontrakan. Waktu itu pernah teteh padat banget itu agenda dari pagi sampai sore ngisi pelatihan. Itu beneran mentok banget, teteh pulang jam 18.30-an itu masih di jalan. 19.30 teteh harus udah ngisi. Itu beneran kayak aduh gimana ya ini, gimana ya? Itu mereka teteh datang udah laptop udah tersedia langsung ngisi. Itu beneran bener banget. Ternyata punya tim emang seterbantu itu karena saling bantu satu sama lain. Kalau ada yang aku nggak bisa MC karena ini, oke ada lagi yang gantiin kayak gitu. Kalau tanpa tim kayaknya teteh nggak bisa sih ngerjain semua. Iya benar banget sih, Teh. Terus dalam perjalanan teteh membangun Hebat Bersuara ini pasti kan ada tantangan gitu yang dihadapi. Nah bisa diceritain gak sih teh tantangan terbesar yang dihadapi sama teteh gitu, baik dari tantangan sisi pribadi maupun dari komunitas Hebat Bersuara? Tantangan terbesarnya apa ya? Untuk saat ini alhamdulillah masih belum ada yang masih berat banget, masih aman. Yeah. Tapi ya pasti tantangan terbesarnya teteh juga gak bisa nuntut teman-teman tim Hebat Bersuara untuk selalu ada. Untuk selalu ada itu teteh gak bisa banget. Karena mereka juga mahasiswa, ada yang mahasiswa tingkat akhir yang mereka harus skripsian. Makanya teteh itu tantangannya adalah teteh gak bisa nuntut mereka untuk selalu ada. Jadi teteh tuh dari dulu sampai sekarang, dari ketika organisasi kita tuh belajar semua basic skill editing, basic skill administrasi dan lain sebagainya, hingga pada akhirnya ketika di Hebat Bersuara ada yang lama nih balasnya gitu kan, ternyata lagi sibuk dan lain sebagainya tapi lupa untuk konfirmasi, kita langsung ambil alih. Jadi setiap hal yang mereka gak bisa dan lama kita selalu ambil alih. Jadi kayak tantangannya itu sih, gak bisa memaksakan dan yang menuntut mereka untuk selalu ada, tapi ya teteh mau gak mau harus selalu ada untuk mereka dan Hebat Bersuara kayak gitu. Nah sejauh ini kan Hebat Bersuara udah berjalan kan Teh. Nah dari tantangan yang udah teteh sebutin tadi, kira-kira solusi dari teteh itu untuk mengatasi tantangan yang dihadapi itu apa sih? Solusinya pasti pertama kita harus, kalau dari pribadi teteh ya, pertama ternyata menguasai basic skill itu penting. Basic skill apapun itu ya, minimal aja setiap orang tuh harus punya basic skill. Pertama adalah desain, yang kedua adalah komunikasi. Itu aja cukup sebenarnya, karena desain ini penting banget. Jadi kita nggak bisa ngerepotin orang kalau misalkan kita lagi butuh sesuatu. Jadi itu yang pertama, teteh harus punya basic skill itu. Dan yang kedua solusinya adalah teteh komunikasikan gitu. Guys, ini nggak bisa kalau misalkan terlalu ditunda-tunda gitu. Guys, teteh agak kesel nih gitu. Jadi kita belajar untuk asertif, namanya kalau di public speaking, kita tegas untuk ngomong bahwa kita tuh gak nyaman loh. Teteh biasanya tanya juga, biasanya di awal tuh pasti nanya di chat tuh, Andri kamu lagi sibuk ya? Jadi nanyanya nggak, ini gimana sih kerjaan enggak? Jadi kamu lagi sibuk, jadi nanya kamu lagi sibuk atau enggak, atau kamu lagi luang nggak? Ini ada hal yang harus gini kayak gitu. Misalkan ada yang harus ngedesain tuh sebenarnya orang yang lumayan detail terhadap desain, cuman teteh selalu memberikan ruang bertumbuh. Coba misalkan desain pasti ngasih tahu dulu, ini udah aman belum? Walaupun kayak misalkan ini harusnya kayak gini, harusnya lebih, tapi teteh selalu menurunkan ego
bahwa oke, dia lagi bertumbuh, tapi dikasih masukan nanti coba ditambahin ini. Jadi mereka itu di Hebat Bersuara bukan hanya sekedar oke, mereka mengabdikan tenaga, pikiran, bahkan hartanya, tapi mereka juga bertumbuh. Ada yang asalnya gak bisa jadi MC, ada salah satu tim teteh, beliau tuh di media, dan beliau tuh dulunya anak pendiam banget. Dan waktu itu telepon sama ibunya sampai bilang, Teh Indah makasih banyak ya, Teteh ini sekarang udah berani buat ngomong, udah aktif. Itu seneng banget. Dan masya Allah ternyata Teteh pengen tadi memang basic ketika dibuka Hebat Bersuara ini komunitas bukan hanya sekedar menuntut kamu untuk bekerja gitu, tapi untuk ruang bertumbuh juga. Ya solusinya gimana tentang manajemen orang-orangnya, tetap tadi komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan konfirmasi itu penting untuk dilakukan supaya nggak ada miskomunikasi gitu. Satu lagi ya Teh, Boleh. tadi kan dalam mengatur orang-orangnya Teh, yang tim dari Hebat Bersuara, kira-kira kalau misalnya ada nggak sih dari mereka yang nggak terima gitu misalnya, atau dalam yang sesuai dengan ekspektasi Teteh gitu, ada nggak sih Teh? Ada, dalam kehidupan Iya berorganisasi, sih, berkomunitas tuh ada. Cuman Teteh selalu bukan menuntut ya, Teteh selalu membiasakan kepada teman-teman untuk kita komunikasi asertif. Kita tegas. Kalau ada yang nggak suka dari diri pribadi Teteh, kita tegas. Jadi waktu itu pernah juga ada satu Teteh ngebagiin job desk ke beberapa teman-teman, terus ada yang nggak terima dengan alasan Teh aku tuh nggak nyaman gini, aku tuh kesel. Oke, Teteh terima itu. Jadi ketika misalkan mereka gak suka dengan gaya kepemimpinan Teteh selalu biasakan kalian ngomong, kalian bicara, Teteh akan terbuka, nggak akan merasa ih apa sih gitu kan, nggak sopan banget, enggak. Jadi itu yang keterbukaan antara anggota dan juga keterbukaan antara pemimpin yang menerima kritik gitu. Jangan sampai kayak kita tuh diktator gitu, nyuruh terus. Tapi Teteh juga sering, guys ini yang Teteh lakuin udah bener belum ya? Jadi selalu Teteh nanya validasi sebenarnya. Oke Teh udah bener, kayak gitu sih. Jadi tetap komunikasi asertif itu penting dalam satu organisasi. Berarti komunikasi dari antar Teh Indah dengan tim juga lumayan baik ya Teh? Baik. Alhamdulillah. Oke, sekarang lanjut ke Q&A kali ya Teh. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman juga. Boleh. Yang pertama itu katanya ketika berbicara di depan umum pasti ada rasa takut, gugup atau nervous. Nah kira-kira ada nggak sih Teh teknik relaksasi yang dipraktekkan sebelum berbicara? Relaksasi. Pertama pasti ya teman-teman, gimana caranya supaya kita gak nervous, gak gemeteran ketika tampil di hadapan banyak orang. Kita harus bisa membenahi mindset dulu. Mindset, karena gini, public speaking itu kata Panji Pragiwaksono 80%-nya psikologis dan 20%-nya teknis. Teteh setuju. Ketika Teteh sudah menjalani public speaking dengan lumayan lama, oh ternyata kembali lagi kepada bagaimana mengontrol diri kita. Kenapa kita banyak takut nih? Aku takut salah, takut dibully, takut banyak orang yang nggak suka. Terus misalkan kita ketakutan itu akan membuat diri kita tuh panik. Ketika kita panik, secara fisik kita akan gemeteran. Tiba-tiba pengen ke toilet, udah berapa menit lagi tiba-tiba pengen ke toilet atau gemeteran. Itu selalu kayak gitu. Dan bisa dimulai dari apa? Membenahi mindset. Pertama, Teteh selalu menerapkan kepada diri Teteh, gimana ya kalau orang nggak suka atau enggak itu hasil, paham atau enggak itu hasil. Sedangkan tugas kita tuh bukan di zona hasil, tapi tugas kita tuh ada di zona usaha dan proses. Makanya kenapa banyak orang yang tadi ya takut karena mereka terlalu memikirkan orang lain. Pertama, karena mereka juga terlalu memikirkan hasilnya gimana. Padahal hasil itu adalah urusannya Tuhan. Kita selalu bilang kayak gitu. Dan juga tadi penilaian orang lain kita nggak bisa. Itu adalah di luar kontrolnya kita. Makanya gimana caranya supaya kita nggak takut, supaya kita nggak gemeteran, kita harus belajar untuk bodo amat. Penting banget. Jadi seorang public speaker, apalagi di awal-awal, bodo amat terhadap hasil, bodo amat terhadap penilaian orang lain. Kita fokusnya pada diri kita. Kalau misalkan ada pikiran, gimana ya kalau orang nggak paham, Teteh selalu alihkan pikiran itu, gimana caranya aku supaya orang paham.
Jadi fokusnya ke kita, fokusnya ke proses. Oke, supaya orang paham, berarti cara aku adalah kalau aku misalkan membuat satu materi, harus materinya sederhana. Kalau berbicara jangan terlalu cepat dan lain sebagainya. Jadi kita fokusnya ke proses. Itu yang Teteh lakukan, mengontrol diri Teteh. Ketika ada pikiran gimana ya kalau orang, gimana ya kalau orang, Teteh langsung alihkan gimana caranya aku. Terus banyak juga orang-orang yang Teh aku nggak bisa, Teh aku nggak percaya diri, Teh aku introvert gitu kan, dan lain sebagainya. Kenapa orang tuh nggak percaya diri? Karena dia tuh nggak percaya sama dirinya sendiri. Maka yang pertama, selain membenahi mindset, kita coba untuk kenal sama diri kita sendiri. Kita coba untuk mencintai diri kita sendiri. Kita sering ngucapin terima kasih ke orang, makasih ya Rizky, makasih ya Alma. Tapi kita sering nggak ngucapin terima kasih ke diri kita sendiri. Itu ketika Teteh coba untuk self love, mencintai diri Teteh sendiri, Teteh kenali potensi Teteh apa ya. Oke, potensi Teteh di public speaking, Teteh lebih percaya. Oke, saya percaya dengan diri saya sendiri. Saya yakin saya bisa untuk tampil di hadapan banyak orang, tapi bukan karena diri saya, karena pertolongannya Tuhan. Makanya kalau di awal sebelum tampil nih, apa aja sih ritual yang bisa dilakukan gitu. Pastinya persiapan itu penting, harus mempersiapkan dengan matang. Kalau teman-teman mau presentasi, Teteh selalu latihan presentasi, menyampaikan beneran dari awal sampai akhir itu minimal 3 kali dari depan kaca. Di depan kaca kita melihat bagaimana diri kita melihat bagaimana gesturnya kita, kayak gitu. Kemudian setelah latihan, setelah kita usaha secara optimal, ketika kita akan tampil di hadapan banyak orang, kalau teman-teman jadi pemateri, coba teman-teman hadirnya minimal banget, maksimal banget itu 30 menit. Teman-teman harus lihat dulu bagaimana forumnya, teman-teman akan duduk di mana, pesertanya tuh akan kayak gimana, sebanyak apa. Jadi teman-teman udah terbiasa dan akan gampang untuk menguasai forum gitu. Kemudian ya selanjutnya sebelum tampil, teman-teman hilangkan dulu pikiran-pikiran negatifnya. Bisa tarik nafas, selalu ya tarik nafas, karena menarik nafas dan menghembuskan itu bisa merilekskan tubuh kita. Tarik nafas, kemudian menghembuskan perlahan. Harus selalu jadi orang yang positif mindset, jangan negatif thinking. Karena kadang kita tuh selalu jadi orang yang negatif thinking ketika ternyata audiens itu adalah orang-orang yang lebih tua, lebih sepuh, aduh gimana, dan lain sebagainya. Makanya Teteh selalu sering banget dapat peserta-peserta ibu-ibu, bapak-bapak yang udah lebih sepuh, bahkan tingkat pendidikannya bukan hanya S1, S2, S3, tapi overthinking ada pasti banget. Tapi Teteh selalu menerapkan ke mindset Teteh bahwa siapapun orangnya, mau dia orang kaya, orang miskin gitu ya, pun orang yang menengah ke bawah, atau misalkan mereka tingkat pendidikannya S2, S3, apapun itu gitu ya, profesor, ketika mereka datang ke forum saya, berarti mereka akan mendengarkan saya gitu. Jadi mereka yang datang ke forum saya adalah mereka yang akan mendengarkan saya. Dan yang terakhir, afirmasi positif. Jadi sebelum tampil, teman-teman harus afirmasi positif dengan cara apa? Tadi setelah tarik nafas, ucapkan kata-kata positif kepada diri teman-teman. Kalau Teteh afirmasi positifnya selalu, ya Allah, akan mulai dari ya Allah, terima kasih banyak atas kesempatan yang Engkau berikan. Karena kesempatan public speaking itu bukan kesempatan yang kebetulan, dan menurut Teteh itu adalah sebuah kesempatan yang Allah berikan. Tuh, kemudian Teteh bilang lagi, atas pertolonganmu aku sudah siap, atas pertolonganmu aku layak, atas pertolonganmu aku bisa menginspirasi banyak orang gitu. Jadi afirmasi positif yang kita membuat bahwa oke, saya sudah siap, saya sudah layak, dan saya bisa menginspirasi banyak orang. Tapi bukan karena diri kita, tapi karena pertolongannya Allah. Itu yang bisa dilakukan. Itu preparationnya. Baru masuk tampil, harus nyaman, harus relax. Jadi jangan banyak overthinking itu yang membuat diri kita tegang, diri kita panik. Jadi harus bagaimana cara kita membawa kenyamanan di luar panggung ke dalam panggung. Kemudian kalau aku masih gemeteran juga gitu ya, nggak apa-apa, wajar sebenarnya kalau misalkan kita gemeteran masih di awal-awal. Memang menit-menit awal tuh sering banget buat gemeteran, buat mengulas. Tapi kalau kita udah kesana mah enggak kan, udah relax. Makanya dari awal bagaimana cara kita untuk merilekskan tubuh kita. Gimana kalau masih gemeteran? Katanya sering banget pernah juga gemeteran waktu itu nge-MC, wah kaki gemeteran kan. Kalau MC kelihatan banget kan cue card-nya gemeteran. Teteh selalu menghentakkan kaki Teteh ke tanah atau apapun yang dipijak, tapi jangan terlalu keras. Dan sambil mindset Teteh bilang bahwa oke, saya melepaskan gemeteran ini ke tanah. Jadi kita memberikan mindset afirmasi bahwa oke, saya lepaskan ini ke tanah. Biasanya udah kayak gitu, udah enggak ya, tadi menghentakkan kaki 1 atau 2 atau 3 kali, terus sambil tarik nafas,
kita lebih rileks lagi. Itu yang bisa dilakukan. Tapi Teh Indah sampai detik ini masih suka deg-degan gak sih kalau ngomong di depan umum? Masih wajar. Sebenarnya deg-degan itu atau nervous itu adalah sesuatu hal yang wajar Iya. dan gak akan pernah hilang. Tapi tergantung pada bagaimana cara kita mengatasinya. Kenapa banyak orang yang kelihatannya tuh gak deg-degan? Karena dia bisa mengatasi itu. Iya. Sebenarnya mah deg-degan, ketemu orang banyak tuh deg-degan. Iya. Tapi bagaimana cara mengatasinya? Makanya sering banget ya, aku tarik nafas afirmasi positif. Kalau misalkan orang-orang muslim, ya pagi misalkan kita ngisinya bisa sholat dulu, karena kan sholat tuh menenangkan gitu kan. Atau misalkan mau baca Quran juga boleh banget. Yang penting diri kita tuh tenang gitu. Bagus banget itu, berarti caranya untuk mengatasi nervous yaitu afirmasi positif ya Teh, sama membenahi mindset. Betul. Terus yang pertanyaan kedua nih Teh, menurut Teh Indah public speaking itu bakat atau sesuatu yang dapat dipelajari Teh? Ini mah pertanyaan yang gak bisa, tapi emang banyak sih kayaknya. Public speaking itu sesuatu hal yang bisa dipelajari. Setiap orang punya kesempatan yang sama. Alhamdulillah Allah ngasih kelebihan kita bisa berbicara. Ketika kita bisa berbicara, itu artinya kita bisa public speaking gitu. Kalau misalkan teman-teman mau introvert, extrovert, teman-teman punya kesempatan yang sama kalau teman-teman mau belajar. Karena public speaking itu bukan ilmu teori, tapi ilmu praktek. Semakin banyak teman-teman belajar, semakin banyak teman-teman mengasah skillnya, latihan, teman-teman akan semakin jago. Apakah Teh Indah dulu pernah kalau ngomong banyak AE-nya? Banyak. Dulu pernah gimana ya? Kan banyak ya kalau sekarang tuh. Tapi gimana caranya sekarang kok nggak ada namanya filler words? Kan terus latihan. Siapapun kamu, mau apapun latar belakang, misalkan mau dari orang yang berada atau misalkan orang menengah ke bawah, ketika kamu mau belajar, kamu bisa untuk jago public speaking. Dan ada satu kalimat yang kita juga upload di Instagram kita bahwa bicara itu bisa mengubah cara bicaramu, itu bisa mengubah hidupmu. Karena banyak orang yang disegani dan dikagumi ketika mereka berbicara. Dan dengan cara bicara kita yang baik, kita berkomunikasi yang baik, kita akan dapat banyak kemudahan gitu ya. Kolaborasi dengan orang, kita diterima kerja dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar dan berlatih, insya Allah bakalan bisa. Oke, berarti public speaking itu adalah suatu hal yang dapat dipelajari ya Teh. Oke, yang ketiga Teh, gimana sih Teh caranya biar para audiens itu tetap fokus sama pembahasan kita? Tetap fokus. Iya. Ice breaking itu penting. Iya. Tapi kalau Teteh selalu interaktif dengan audiens. Ketika ngisi seminar, Teteh itu nggak langsung ngejelasin ini apa, penjelasan dan lain sebagainya. Di seminar Teteh pasti pertama akan banyak prakteknya. Yang kedua banyak pertanyaan. Di awal tuh pasti kalau di slide presentasi Teteh pasti akan mulai dengan pertanyaan. Kenapa Teh mulai dengan pertanyaan? Karena itu juga salah satu teknik sebenarnya yang Teteh pelajari di public speaking ala Rasulullah. Ternyata dengan pertanyaan itu akan membuat orang lain tuh dari awal udah pertanyaan, semua tuh akan fokus karena takut ditanya. Takut ditanya, semuanya akan fokus. Dan dengan pertanyaan biasanya kita bisa mendapat sesuatu hal yang relate dari mereka. Misalkan apa kendala kamu dalam public speaking? Oh Teh, saya gemeteran. Tanya lagi yang lain. Oh saya, oh sama. Dan dari pertanyaan itu baru masuk ke fenomena. Kalau secara struktur ya, oke, banyak yang gemeteran. Fenomenanya kayak gimana sih? Oh ternyata emang benar 74%, kalau nggak salah 74% orang di dunia itu menderita glossophobia atau ketakutan berbicara di depan banyak orang. Dan bisa jadi salah satu di 74% itu adalah diri kita sendiri. Makanya penting nih kita belajar untuk public speaking. Jadi tanamin dulu. Kalau di pendidikan tuh kita ada stimulus dulu. Kenapa sih orang tuh harus belajar ini? Di awal tuh kita ngasih stimulus kenapa orang belajar itu. Mulai dari pertanyaan, mulai dari fenomena realita yang ada di sekitar kita. Supaya oh iya ternyata itu penting. Jadi kesananya mereka akan kita giring bahwa karena mereka udah merasa ini itu adalah suatu hal yang penting, maka mereka akan fokus. Kalau misalkan ada yang ngobrol di sana, Teteh selalu tanya. Jadi munculin lagi pertanyaan, coba akang yang di sebelah sana gitu. Jadi mereka tuh gak akan lepas dari pandangan kita. Jadi ala dosen tapi tetap santuy gitu. Terus yang keempat nih Teh, bahasa tubuh tuh pasti berpengaruh banget ya Teh. Nah gimana boleh nggak sih Teh minta tips bahasa tubuh yang baik dan benar?
bahasa tubuh yang Iya. baik dan benar. Pertama pastinya memang gestur itu teman-teman, kalau misalkan teman-teman baca buku di public speaking, ada penelitian dari Albert Mehrabian, ternyata memang gestur itu pengaruhnya sekitar 55%. Jadi paling besar di antara yang lainnya. Isi konten itu pengaruhnya cuma 7%. Kemudian vokal kita intonasi, artikulasi itu menempati 38%. Jadi yang paling besar adalah gestur. Gestur mulai dari apa? Mulai dari cara bicara kita, gestur tubuh ya, berdiri tegak. Karena berdiri tegak itu menggambarkan bahwa kita sudah siap. Cara tangan aja, kalau kayak gini kan sombong ya. Nih, jadi teman-teman harus terbuka. Gestur tangan terbuka itu memberikan efek psikologis bahwa kita tuh sebagai seorang yang terbuka. Terus gestur tangan tuh penting banget teman-teman. Gestur tangan itu untuk menegaskan beberapa perkataan kita. Biasanya kalau teman-teman ngelihat narasumber yang tangannya diem aja, itu agak kurang enak ya. Tapi kalau misalkan tangannya sambil bergerak, kalau teman-teman lihat ya, salah satu negarawan yang terkenal di Pilpres kemarin adalah Pak Anies Baswedan nih. Kalau beliau berbicara, gestur tangan itu pasti main dan kita enak ngeliatnya. Terus jangan lupa eye contact, ini penting banget. Teman-teman banyak banget orang yang gak berani eye contact. Sedangkan di public speaking, eye contact itu penting. Nah, seminimalnya teman-teman ketika public speaking itu gesturnya adalah eye contact, kemudian tangan. Itu harus main. Eye contact itu gimana tuh caranya supaya kita tuh berani eye contact sama orang? Yang pertama pastinya kalau teman-teman secara teknis kalau teman-teman gak berani ngelihat matanya, teman-teman bisa lihat tembok yang sejajar dengan dirinya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat tembok, sebenarnya teman-teman tuh lihat tembok, tapi orang audiens akan lihat bahwa teman-teman tuh melihat dia. Atau misalkan kalau tembok gak bisa lebih maju lagi ke bagian jidatnya. Kalau gak bisa udah maju lagi bagian jidat ke matanya. Tapi jangan sampai ini mindset juga sih sebenarnya. Jangan sampai ini latihannya bisa ketika kita ngobrol sama orang empat mata. Jangan sampai mindsetnya, saya harus lihat matanya. Itu susah banget teman-teman. Itu susah banget dan membuat kita gak fokus. Jadi caranya adalah gimana? Caranya kita coba untuk mendengarkan dengan baik. Kita coba masuk ke dalam ceritanya. Hingga pada akhirnya ketika kita fokus masuk ke dalam ceritanya, secara tidak sadar kita eye contact sama dia. Dan kalau di depan panggung, teman-teman eye contactnya jangan satu arah gitu. Ke sebelah kanan, kiri, ke tengah gitu. Dan itu harus semuanya kesisir gitu. Dan orang-orang tuh supaya audiens tuh merasa, pertama kenapa kita harus eye contact? Audiens merasa dihargai ketika kita eye contact kepada mereka. Audiens merasa diperhatikan ketika kita eye contact sama mereka. Jadi penting banget eye contact. Dan kalau kita nunduk ke bawah, itu artinya secara psikologis kita tuh gak percaya diri dan kita merasa gak siap. Tapi eye contact itu membuat diri kita percaya diri. Dan gestur tangan itu membuat beberapa hal yang kita sampaikan itu lebih tegas. Kalau teman-teman jadi seorang pembicara di atas panggung dan sendirian, maka penting banget gestur. Salah satu gesturnya adalah teman-teman jangan hanya diem di satu titik. Teman-teman coba bergerak ke sebelah kanan, ke sebelah kiri, atau ke tengah. Jadi jangan sampai diem aja di satu titik. Bukan kalau nggak ada podium, kalau berbicara di podium ya udah satu titik. Tapi kalau teman-teman dikasih panggung besar nih, teman-teman bergerak ke arah kanan, kiri, tengah. Itu yang membuat orang-orang tuh merasa oke, kita tuh interaktif sama audiens. Itu jadi gestur tubuh mulai dari pergerakan tadi, gestur postur, tangan sama eye contact itu yang penting. Dan jangan lupa untuk tersenyum. Itu kadang karena saking paniknya masuk cemberut gitu kan. Itu jangan kayak gitu. Tersenyum itu yang membuat diri kita akan lebih santai, akan lebih rileks dan akan lebih bahagia juga. Gitu. Satu lagi nih Teh, pertanyaan dari aku ya. Jadi aku mau nanya terkait kayak gimana sih Teh caranya numbuhin energi gitu, kayak misalnya bukan gamut tapi kayak ketika ngomong sama orang tuh malah jadi flat, yang kita tuh udah prepare tapi deg-degan juga enggak, tapi kitanya tuh kayak flat aja, jadi kita nggak bergairah buat ngobrol gitu loh Teh. Nah itu gimana sih Teh caranya? Pertama, ini kembali lagi ke mindset sih teman-teman. Teteh selalu antusias untuk ngobrol sama orang. Kenapa? Karena memang dari mindset. Ketika
Teteh belajar tentang public speaking, Teteh juga kerja di radio, ketemu sama banyak orang setiap hari itu. Kalau weekday itu pasti ketemu orang, dan mood kita tuh pasti naik turun kan. Ada masanya kita senang banget, ada masanya sedih, tapi harus ketika ketemu sama orang kayak harus ketawa gitu kan, harus nyiarin sesuatu dengan smiling face, dengan bahagia dan lain sebagainya. Maka yang pertama yang akan Teteh tanamkan dalam diri Teteh sampai sekarang pun adalah Teteh selalu berprinsip siapapun orang yang Teteh temui pasti banyak hal yang bisa Teteh dapatkan dari dia. Jadi ada ilmu yang akan Teteh dapatkan. Ilmu apa yang aku akan dapatkan dari Alma nih? Jadi kita antusias buat dengerin. Atau bahkan bukan hanya itu, ketika kita bukan hanya ketemu sama orang, dan kita itu ya prinsip pertama, kita itu bakalan dapat sesuatu dari dia, hikmah, ilmu, dan lain sebagainya. Itu yang membuat diri Teteh antusias untuk ketemu sama orang. Dan Teteh juga antusias untuk dengerin orang. Ketika Teh Indah aku mau curhat, gas, ayo. Gak pernah nolak. Kenapa? Karena bisa jadi kita adalah satu-satunya orang yang bisa nyelamatin nyawanya dia. Kenapa? Karena sekarang banyak banget kasus bunuh diri. Dan kenapa banyak kasus bunuh diri? Karena gak cerita. Masalahnya apa? Kenapa gak cerita? Karena gak ada orang yang mau dengerin dia buat cerita. Makanya itu prinsipnya, gimana cara kita jadi pendengar yang baik. Kita harus punya prinsip bahwa setiap orang yang datang kepada kita, barangkali kita itu adalah penyelamat nyawanya dia. Dan yang kedua, gimana caranya kita supaya bisa antusias ketemu sama orang, ngobrol sama orang, ada ruhnya. Kita harus punya prinsip bahwa setiap orang yang saya temui pasti ada hal yang bisa saya dapatkan dan saya pelajari dari dia, gitu. Ya, cukup nanti aku coba praktekkan itu. Iya, harus. Iya. Oke, nah terakhir mungkin Teh, tadi kan udah ngobrol banyak banget dari mulai perjalanan Teteh public speaking sampai akhirnya jadi founder dari Hebat Bersuara ini. Nah terakhir nih Teh, mungkin ada yang mau disampaikan dari Teteh ke semua orang yang sedang menonton video ini. Kalau dari Teteh, pertama, hidup kita itu akan terasa hampa kalau kita hanya berjuang untuk diri kita sendiri. Tapi harus ada sesuatu hal yang bisa kita berikan kepada orang lain. Sesuatu hal yang bisa kita berikan kepada orang lain itu bukan hanya tentang materi, bukan hanya tentang uang, tapi menurut Teteh yang paling impactful adalah tentang karya. Kita akan meninggal, tapi karya kita bisa abadi selamanya. Walaupun kita sudah meninggal, tapi karya-karya kita bisa jadi amal jariahnya kita. Makanya kenapa Teteh sekarang semangat banget buat konten, semangat banget buat bangun karya, buat karya, karena Teteh pengen ada suatu hal yang ditinggalkan ketika meninggal. Ya, orang-orang itu sekarang sudah meninggal. Misalkan Buya Hamka, beliau sudah meninggal, tapi beliau sampai sekarang terkenal. Kenapa? Karena beliau punya karya. Jadi kalau teman-teman ingin terkenang, bukan terkenal, terkenang ketika sudah meninggal, maka karya apa yang bisa teman-teman berikan? Dan karya apa yang bisa teman-teman berikan mulai dari apa? Mulai dari kenali diri, mulai dari kenali potensi diri. Sebenarnya karya itu adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Allah udah ngasih sesuatu kepada Teteh, maka Teteh juga harus ngasih sesuatu kepada orang lain. Maka mulai dari sekarang coba kenali potensi kamu tuh apa, dan kenali juga apa yang bisa kamu berikan kepada orang lain, dan jadikanlah karya. Jadikanlah sosial media itu sebagai senjata kamu untuk menebarkan kebermanfaatan seluas-luasnya. Bukan untuk pamer-pameran, bukan hanya untuk save moment. Sayang banget buat save moment. Jadi selagi kita masih hidup, kita nggak tahu hidup sampai kapan, tapi setidaknya ada karya yang bisa kita tinggalkan. Gitu. Terima kasih banyak ya Teh Indah. Sama-sama. Sangat menginspirasi banget dari awal sampai akhir ini. Oke. Terima kasih banyak ya Teh Indah. Sami-sami, Ama. Udah. Gak ada closing ya? Enggak.